Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Pada mata kuliah akuntansi lingkungan dan laporan keberlanjutan, kami kelompok 4 dari kelas B mahasiswa akuntansi Universitas Bangunan Jaya angkatan 2019. Dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai audit lingkungan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Nama saya Muhammad Iqbal Nur Fikri. Nama saya Vicky Angga Ramadan. Nama saya Rizky Firmansyah. Nama saya Raffi Atala Yusuf. Nama saya Iqbal Ramadan Mahar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal Fikri. Pada Iqbal, silakan. Latar belakang audit lingkungan. Dalam dunia yang modern ini, banyak akan permasalahan yang dihadapi setiap pribadi atau organisasi. Salah satu dari permasalahan tersebut adalah lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Bahkan saat ini, masalah lingkungan hidup telah menjadi isu global dan penting untuk dibicarakan karena menyangkut kepentingan seluruh umat manusia. Audit lingkungan juga merupakan salah satu upaya proaktif perusahaan untuk perlindungan lingkungan yang akan membantu meningkatkan kinerja operasional perusahaan terhadap lingkungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan citra positif perusahaan. Latar belakang audit lingkungan menurut ke Menteri Lingkungan Hidup 42 tahun 1994. Yang pertama, setiap bidang usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan. Yang kedua, audit lingkungan suatu perangkat pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, audit lingkungan dapat membantu menemukan penyelesaian masalah lingkungan hidup. Prinsip audit lingkungan. Karakteristik audit lingkungan. Audit lingkungan memiliki karakteristik yang penting dalam pengelolaan lingkungan dalam lingkungan site proyek, tetapi juga untuk lingkungan di luarnya yang masih terpengaruh oleh kegiatan usaha yang diaudit. Kunci keberhasilan audit lingkungan. Audit lingkungan dapat disusun dengan baik bila ada satu, dukungan pihak pemimpin. Yang kedua, apabila ada partisipasi dari banyak pihak, maka dokumen ini akan sempurna dan lebih valid. Yang ketiga, kemandirian dan objektivitas auditor. Yang keempat, kesepakatan tentang tata laksana dan lingkungan yang diaudit. Prinsip audit lingkungan. Yang pertama, audit lingkungan bertujuan sebagai alat manajemen, yaitu terletak pada pengertian evaluasi yang sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif. Yang kedua, upaya dalam meningkatkan penataan terhadap peraturan terkait bahan baku mutu lingkungan. Yang ketiga, menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah. Dan yang keempat, sebagai dokumen yang dapat menguji kebenaran prediksi terhadap dampak lingkungan yang terjadi. Definisi dan sifat audit lingkungan. Yang pertama, definisi audit lingkungan merupakan suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya ada sifat audit lingkungan. Yang pertama ada tidak banyak memiliki standar seperti audit-audit lainnya. Yang kedua, memiliki sistem yang terbatas dalam ruang lingkup dan tidak fleksibel. Yang ketiga, prosedur yang tidak memadai. Definisi audit lingkungan. Audit lingkungan suatu usaha atau kegiatan yang merupakan perangkat manajemen yang dilakukan secara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Audit lingkungan bukan merupakan pemeriksaan resmi yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan
suatu usaha proaktif yang dilaksanakan secara sadar untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul. Sifat audit lingkungan. Salah satu perbedaan utama antara audit lingkungan dengan tipe audit yang lain adalah eksistensi dan ketiadaan standar. Terdapat sedikit standar untuk audit lingkungan. Audit keuangan mempunyai standar yang disebarluaskan oleh Badan Standar Akuntansi yang berwenang. Perbedaan yang lain adalah jumlah sistem yang ada. Sistem akuntansi keuangan yang rinci dan terkoordinasi yang berjalan dapat menjadi sasaran audit keuangan, namun di luar hal-hal seperti data pengendalian polusi, persetujuan dan MOU, secara tipikal terdapat sedikit informasi lingkungan relatif yang dapat diaudit. Auditor lingkungan. Auditor lingkungan hidup adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit lingkungan hidup. Sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau LSK. Audit lingkungan hidup yang ditunjuk oleh Menteri. Sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994. 1. Tata laksana. Pelaksanaan audit lingkungan perlu mengikuti suatu tata laksana audit. Tata laksana audit merupakan suatu rencana yang harus diikuti oleh auditor untuk dapat mencapai tujuan audit yang diharapkan. Dengan mengacu pada tata laksana terdapat tersebut, maka diharapkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit. 2. Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan audit lingkungan adalah sebagai berikut. Pertama, ada pendahuluan. Kedua, ada pra-audit. 3. Pelaksanaan kegiatan lapangan. A. Pertemuan pendahuluan. B. Pemeriksaan lapangan. C. Pengumpulan data. D. Pengujian. E. Evaluasi hasil temuan. F. Pertemuan terakhir. 4. Pasca audit. Tim auditor akan menyusun laporan tertulis secara lengkap sebagai hasil pelaksanaan audit lingkungan. Laporan tersebut juga mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu-isu yang telah diidentifikasi. Tahap pelaksanaan audit lingkungan. A. Aktivitas pra-audit. 1. Memilih ketua tim. 2. Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit. 3. Pemilihan tim audit. 4. Melakukan kontak awal dengan perusahaan yang diaudit. B. Aktivitas setelah audit, post-audit activities. Tim auditor akan menyusun laporan tertulis secara lengkap sebagai hasil pelaksanaan audit lingkungan. Laporan tersebut juga mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu-isu lingkungan yang telah diidentifikasi. Latar belakang perusahaan. Audit lingkungan merupakan suatu perangkat manajemen yang dilakukan secara internal dan sadar oleh perusahaan sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan. Audit lingkungan juga merupakan suatu dokumen yang dapat dijadikan sebagai early warning system dalam pengelolaan lingkungan. PT Chevron Pacific Indonesia merupakan salah satu dari perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan kontraktor kontrak kerja sama atau bisa disebut KKS dengan BP Migas atau Badan Pelaksanaan Usaha Hulu Minyak dan Gas. Penjelasan audit lingkungan pada PT Chevron Pacific Indonesia adalah sebagai berikut. PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI dilaksanakan oleh internal auditor dan eksternal auditor. Internal auditor bermulai dari kantor pusat home office yang menentukan program operasional excellence atau OE audit tahunan. Prosedur pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh ISO 14001.
Manajemen lingkungan saat ini telah banyak mengalami perubahan yang cukup berarti, terutama dimulai sejak awal tahun 1990-an. Penelitian mengenai efek dan akibat penerapan manajemen lingkungan telah banyak dilakukan terutama sejak munculnya ISO 14001 di tahun 1996. Definisi manajemen menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan pelaksanaannya adalah managing atau pengelolaan tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lingkungan menurut definisi umum, yaitu segala sesuatu di sekitar subjek manusia yang terikat dengan aktivitasnya. Elemen lingkungan adalah hal-hal yang terikat dengan tanah, udara, air, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan hubungan antara faktor-faktor tersebut. Pelaksanaan audit lingkungan dilakukan oleh Hermi Yeti dan Arinta Satyaputri. Dilakukan pada bulan Desember tahun 2010. Mereka memeriksa untuk mengetahui kinerja organisasi sistem manajemen peralatan dan pentataan peraturan perundang-undangan. Sebagai pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, adanya pemeriksaan terhadap kualitas lingkungan dan seluruh kegiatan yang berkaitan sebagai bahan untuk mengetahui keberhasilan upaya pengendalian dampak lingkungan. Yang ditemukan adalah terdapat dua jenis temuan audit, yaitu temuan positif dan temuan negatif. Temuan positif adalah temuan bahwa implementasi suatu sistem sudah dijalankan sesuai standar proses yang berlaku atau bahkan lebih baik. Temuan negatif adalah temuan bahwa implementasi suatu sistem masih memerlukan perbaikan dan hal ini harus diberitahukan kepada auditor secara jelas sehingga dapat diambil tindakan koreksi dan perbaikan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Rekomendasi oleh auditor. Hasil rekomendasi berupa pemulihan air yang dihasilkan harus sesuai dan merupakan bagian dari manajemen air yang dihasilkan PT CPI. Dan itu perusahaan harus meninjau ulang kebijakan manajemen strategi mereka dalam hal pengelolaan air terproduksi dari seberapa besar biaya operasi pembelian alat-alat untuk mengolah air terproduksi tersebut agar dapat dibuang ke lingkungan atau diinjeksikan ke dalam reservoir agar tidak mencemari lingkungan. Perbandingan antara pelaksanaan audit dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit lingkungan yang dilaksanakan PT Chevron Pacific Indonesia telah dilakukan dengan baik. Audit lingkungan PT CPI dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Dalam hal ini, telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan audit lingkungan atas prosedur audit yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan setiap temuan yang didapatkan oleh auditor dapat ditindaklanjuti. Dari hasil evaluasi kebijakan manajemen perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia, penulis dapat menyimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki beberapa kebijakan manajemen yang tepat dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan anjuran pemerintah. Ini merupakan sumber-sumber yang kami gunakan untuk mendapatkan materi. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan berusaha menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Iqbal. Kepada Iqbal dipersilakan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda atas audit lingkungan perusahaan yang Anda analisis? Apakah sudah memenuhi kaidah atau ketentuan audit lingkungan? Menurut kelompok kami, pelaksanaan audit terhadap PT Chevron Pacific Indonesia sudah sangat memenuhi ketentuan audit lingkungan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat
di mana dalam melaksanakan audit lingkungan, auditor menggunakan ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan audit, mulai dari pelaksanaan audit, kompetensi auditor, lingkungan hidup, tata laksana audit lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan, penilaian audit lingkungan hidup, hingga kerangka sistematika laporan. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Vicky Angga. Silakan. 2. Apa kesulitan terbesar perusahaan dalam melaksanakan kinerja lingkungannya? Kesulitan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan yaitu kurangnya kepekaan dan kesadaran dari perusahaan mengenai kelangsungan hidup lingkungan, sehingga perusahaan tidak melakukan tindakan manajemen lingkungan secara proaktif. Selanjutnya jawaban akan dibacakan oleh Rizky Firmansyah. 3. Apa saran yang Anda berikan kepada perusahaan dalam meningkatkan kinerja lingkungan? Pertama, manajemen sebaiknya dapat memperbaiki fasilitas pengolahan limbah yang rusak karena dapat mengganggu kelancaran dalam proses pengolahan limbah secara keseluruhan. 2. Perusahaan sebaiknya juga memberikan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai hasil audit. 3. Diperlukan pengecekan harian untuk setiap peralatan dalam rangka meminimalisir kerusakan alat. 4. Mengajukan perizinan kepada pemerintah daerah setempat serta melaporkan apabila terjadi tumpahan minyak dan akan segera dilaporkan kepada BP Migas selaku pengawas dan pengadili kontraktor kerja sama PT Serpon Pasifik Indonesia. 5. Terus meningkatkan usahanya untuk memperbaiki kinerja proses pemisahan air terproduksi dan juga untuk mencapai nihil buangan air terproduksi secara 100%. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi Atala Yusuf. Pertanyaan nomor 4. Apakah Anda tertarik untuk menjadi auditor lingkungan? Ya, saya tertarik untuk menjadi auditor lingkungan. Menurut saya, seiring dengan berkembangnya perusahaan di Indonesia dapat meningkatkan penggunaan sumber daya alam, sehingga akan semakin diperlukan permintaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan begitu, maka jasa auditor lingkungan akan dibutuhkan oleh banyak perusahaan untuk melakukan audit ataupun memberikan jasa konsultasi mengenai ISO kepada perusahaan yang membutuhkan, sehingga dengan menjadi auditor lingkungan bisa memiliki penghasilan yang cukup tinggi dan dapat membantu pelestarian lingkungan. Jadi saya itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iva Ramadan. Pertanyaan kelima, bagaimana prospek audit lingkungan di Indonesia untuk tahun-tahun ke depan dan mengapa? Prospek audit lingkungan dalam tahun-tahun berikutnya sangat dibutuhkan di Indonesia karena banyaknya kemajuan dalam bidang industri dan teknologi yang digunakan untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal itu berdampak akan pemakaian sumber daya alam yang ada. Mengapa audit lingkungan dibutuhkan? Audit lingkungan bertujuan untuk menjaga agar perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan semata tanpa memperhatikan lingkungan hidup yang ada. Oleh karena itu, audit lingkungan berguna untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi